Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Syara Azza Zahra. Saya dari kelas 11 IPS 2, SMA Muhammadiyah Singaparna. Di sini saya akan berpresentasi tugas biologi saya tentang kelainan atau penyakit sistem saraf dan hormon. Untuk yang pertama, kelainan pada sistem saraf. Sistem saraf yang pertama disebut dengan epilepsi. Epilepsi adalah kelainan pada neuron di otak. Penderita epilepsi tidak dapat merespon berbagai rangsangan dalam berbagai bentuk. Selain itu, otot-otot rangka juga berkontraksi secara tidak terkontrol. Selain epilepsi, Alzheimer juga merupakan kelainan pada sistem saraf. Alzheimer biasanya menyerang mereka yang sudah berumur di atas 65 tahun. Selain kedua penyakit di atas, migrain juga merupakan gangguan sistem saraf. Migrain disebabkan oleh kurangnya suplai oksigen pada salah satu bagian otak. Selain migrain, untuk kamu yang pernah mengalami gagal otak akibat cedera di kepala, berarti kamu pernah mengalami gangguan sistem saraf. Gangguan sistem saraf yang terakhir adalah amnesia. Amnesia adalah ketidakmampuan mengingat hal yang telah terjadi karena ada cedera pada otak. Amnesia sendiri ada yang bersifat permanen, ada pula yang bersifat sebagian. Untuk yang kedua, kelainan pada sistem endokrin. Dalam sistem endokrin terdapat hormon yang disebut dengan growth hormone atau GH. Nah, jika GH pada tubuh seseorang tidak seimbang, maka akan terjadi salah satu penyakit tersebut, yaitu dwarfisme, gigantisme, dan akromegali. Sesuai dengan namanya, dwarfisme adalah kekerdilan akibat kekurangannya GH, sedangkan gigantisme adalah pertumbuhan yang melebihi kapasitas normal karena kelebihan GH. Sedangkan yang dimaksud dengan akromegali adalah pertumbuhan yang tidak dapat seimbang akibat kelebihan GH ketika sudah dewasa. Nah, di sini saya mengambil dua contoh dari sistem saraf dan sistem endokrin. Untuk penyakit sistem saraf yaitu ada stroke dan meningitis. Untuk penyakit sistem endokrin ada sindrom Cushing dan Addison. Bagaimana gejalanya terhadap manusia? Nah, untuk gejala penyakit stroke yaitu sulit berjalan, berbicara, dan memahami, serta kelumpuhan atau mati rasa pada wajah, lengan, ataupun tungkai. Untuk gejala penyakit meningitis, area nyeri yaitu leher, otot, atau punggung. Untuk seluruh tubuh, demam, gemetar, kehilangan selera makan, kelambanan, kelelahan, panas dingin. Untuk area gastrointestinal, mual atau muntah. Untuk bagian kulit, ruam merah atau ruam sopak. Juga umum iritabilitas, kebingungan mental, sensitif terhadap cahaya, sakit kepala, leher kaku, denyut jantung cepat, kehilangan nafsu makan, kelelahan, mengantuk, napas cepat, sakit kepala ataupun takut suara keras. Untuk gejala penyakit sindrom Cushing, untuk bagian seluruh tubuh, kelelahan, keringat berlebihan, kulit memerah, lapar yang berlebihan, memiliki bulu terlalu banyak, osteoporosis atau tekanan darah tinggi. Untuk area kulit, area gelap pada kulit, lapisan lemak yang tidak normal di antara tulang belikat, penipisan atau stretch mark. Untuk gejala penyakit Addison, daerah nyeri, area nyeri yaitu daerah perut atau otot seluruh tubuh, dehidrasi, gula darah rendah, kehilangan selera makan, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana cara mengobatinya terhadap manusia? Untuk penyakit stroke, konsumsi obat-obatan, terapi, perawatan pendukung, dan lain-lain. Untuk meningitis, obat-obatan, perawatan pendukung, serta lain-lain juga. Untuk penyakit sindrom Cushing, perawatan diri, dan pembedahan. Untuk penyakit Addison, obat-obatan. Nah, tentu semua penyakit juga akan sembuh dengan menggunakan obat-obatan. Mungkin cukup sampai sini presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara ataupun kurang memahami dalam menjelaskannya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
like, comment, and share ya.